Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Nah, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mengawali desain media PowerPoint yang menarik. Jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana membuat background, nanti mengganti background apabila itu template, master template-nya sudah ada background-nya dan kita kurang berselera untuk mengganti sendiri. Saya akan ajarkan di video ini. Kemudian di video yang akan datang teman-teman bisa melanjutkan bagaimana membuat tampilan menu yang menarik dan seterusnya. Selamat mengikuti. Saya menggunakan PowerPoint dari Microsoft Office 2019. Office 2019 sebenarnya sudah menyediakan beberapa template slide yang bagus-bagus seperti ini ya. Ini kita tinggal menggunakannya sebenarnya ya. Ini tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk tidak menggunakan ini ya. Saya akan menggunakan yang kosongan, jadi bukan yang sudah ada seperti ini. Oleh sebab itu saya akan coba yang kosongan seperti ini. Setiap kita membuka halaman baru di PowerPoint, defaultnya selalu muncul dua kotak semacam ini. Nah, ini jangan digunakan. Ini akan membatasi kebebasan kita untuk berkreasi. Terus bagaimana caranya? Apakah ini harus di-delete? Tidak. Jangan di-delete ya. Kita ganti layoutnya aja dengan klik di home. Di sini ada layout, ambil yang blank, maka dia kosong. Kemudian kita akan berkreasi membuat latar belakang atau background. Latar belakang atau background ada yang sudah disediakan oleh aplikasi atau Microsoft Office PowerPoint ini, ada di desain. Ini pilihannya banyak di sini ya, tinggal pilih tidak. Ada yang seperti ini, ada lantai ya, kemudian ada kotak-kotak dan seterusnya. Nah, di sini banyak pilihannya. Tapi kalau saya lebih suka membuat sendiri. Jadi saya tinggal klik di sini background, kemudian saya akan klik di picture, kemudian saya cari filenya di insert sini ya, insert file. Kemudian filenya saya cari, misalnya latar belakang ini mau saya kasih background karena saya mau menerangkan geografi misalnya ya, saya kasih gambar suasana hujan ya. Saya pilih ini, saya punya koleksinya, dan gambar ini adalah gambar GIF yang saya unduh dari internet, artinya gambar yang bergerak ya. Kita coba animasikan. Nah, ini bisa dijadikan latar belakang dari PowerPoint kita. Nanti kita tinggal nambahkan tulisan-tulisan ya, pesan di sini untuk pembuka dan seterusnya. Yang jelas ini adalah latar belakang. Bagus nih ya. Kemudian atau barangkali ini kita ganti gambarnya. Misalnya saya mau menerangkan tentang alam semesta misalnya. Saya sepertinya punya galaman ini misalnya ya. Ini pelajaran geografi lagi. Saya insertkan. Maka gambarnya menjadi gini, dan ini juga saya ambil gambarnya adalah gambar GIF. Jangan dipilih yang apply to all. Kalau kita klik apply to all, maka seluruh slide nanti ketika kita cek di layout di sini semuanya, jadi kalau ini saya new gini kan putih, tetapi kalau kita apply to all maka semuanya akan mempunyai latar belakang sama. Saya coba ya, apply to all. Nah, di bawahnya kan sama. Makanya kalau kita tidak menghendaki semuanya punya latar belakang yang sama seperti ini, ya jangan diklik apply to all. Oke, jelas ya. Kemudian ini bisa saya slideshow, bentuknya GIF juga. Nah, bergerak. Jadi bisa kasih judul. Kalau ini misalnya pelajaran untuk geografi, kayaknya pas ini, atau fisika ya, barangkali cocok. Jadi saya sering mengumpulkan gambar-gambar seperti ini untuk mempercantik template-template yang saya buat. Nanti di video yang lain ketika kita membahas tentang master template ya, saya akan sertakan gambar-gambar ini yang bisa dipakai oleh teman-teman. Kemudian misalnya saya mau mengembalikan ke semua, di reset saja, sudah hilang kan putih semua. Oke, jelas ya. Itu kalau kita memulai sendiri atau mendesain
media presentasi itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya media presentasi yang mau kita ganti latar belakang atau backgroundnya itu adalah hasil unduhan atau hasil mengcopy dari karya orang lain. Contohnya begini. Misalnya ini saya buat sendiri sih. Ini bukan karya orang lain, ini buatan saya. Ini yang sudah saya coba, saya kasih tombol-tombol menu. Jadi kalau orang ini saya klik tangannya begini, maka akan muncul menu di sini. Dan saya klik SKKD di sini, mungkin SKKD ini salah, ini SL. Nah, sekarang kita tidak bahas membuat menu dulu ya. Nanti di video yang lain kita akan bahas bagaimana cara membuat menu. Kalau misalnya latar belakang ini mau saya ganti backgroundnya, sama dengan tadi, kita masuk di insert, kemudian cari picture-nya yang mana yang mau dipakai. Saya kasih gambar ini misalnya, insert. Nah, sudah. Tapi kok nggak muncul? Ya, tidak muncul. Karena di dalamnya di sini sudah ada gambar. Berbeda kalau putih seperti ini ya. Terus bagaimana cara memunculkan dia? Ini gambar ini harus kita sembunyikan dengan klik. Nah, seperti ini. Baru hilang, papan tulisnya hilang ya. Seperti ini. Berbeda kalau misalnya di sini saya ambil posisi dari SKKD ini saya ganti yang blank. Nah, langsung ya. Karena di dalamnya di layout yang di master ya namanya, kalau di dalam ini master ya. Di masternya belum ada gambar, ya dia akan muncul secara otomatis. Nah, seperti tadi kalau mau membuang ini di reset saja, sudah hilang. Ya, tapi yang di ini nggak hilang karena dia masternya nggak bakal hilang karena sudah kita tanam dari dalam. Nanti di video yang lain kita belajar membuat master layout ya. Terus ada satu lagi contoh misalnya seperti ini juga. Ini seluruh slide ya, kalau kita lihat di layout seluruh slide sudah ada bingkainya seperti ini, bingkai menu ya, menu seperti ini. Jadi kalau ini saya slideshow, ada menunya seperti ini dan mereka sudah saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi ini bisa ke beranda, kemudian saya bisa ke materi. Nah, ini kan judulnya materi ya. Kemudian saya juga ke latihan ya, bisa seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat ini nanti tunggu di video yang lain. Saya akan fokus untuk latar belakang lagi. Kalau misalnya ini mau kita ganti, ini kan latar belakangnya papan tulis berwarna hitam. Saya akan ganti menjadi hijau. Caranya bagaimana? Persis dengan yang tadi. Kita masuk ke desain. Ini ada format background. Ini kan picture ya, sudah ada picture-nya. Picture-nya adalah papan tulis, saya ganti. Saya akan ganti latar belakangnya menjadi, ada nggak ya di sini greennya ya? Wah, saya nggak punya green. Misalnya saya mau menerangkan tentang pasar modal, maka saya ganti animasi berupa harga atau perubahan harga saham misalnya seperti ini. Dan ini bentuknya GIF juga. Saya selalu mengumpulkan yang GIF supaya bergerak. Sekarang kita coba slideshow. Nah, kan keren kan? Dan yang latar belakangnya seperti ini ya hanya slide ini saja yang saya pilih. Nah, ini misalnya dijadikan halaman pembuka gitu, kayaknya pas banget ya ketika guru mau menerangkan materi atau topik tentang pasar modal. Backgroundnya dibuat begini, jadi nyambung gitu loh ya. Jadi ini bisa ditaruh di paling atas ya, kita bisa geser saja. Misalnya ini sebagai pembuka taruh di sini ya. Ini kan halaman keduanya, ini identitas, nama pelajaran, sekolah, dan seterusnya. Nah, ini yang pembuka pertama kali itu isinya ini. Jadi ketika di slideshow, nah langsung kelihatan, oh muridnya udah tahu kita akan membahas tentang pasar modal. Baru masuk ke halaman identitas ya. Di sini bisa muncul nama sekolah, nama guru. Ini kan masih kosong, ini belum ditulis ya. Ini masih kosongan. Ini namanya master template. Tunggu video yang lain ketika membahas master template. Jadi begini saja teman-teman ya, cara mengotak-atik atau menyiapkan background dan mengganti background. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.